Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya tentang orang yang menghadiri atau yang belajar ilmu agama. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Azza wa Jal, yakni masjid Allah Azza wa Jal. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan, yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran. Kata para ulama, yang membaca Al-Quran di masjid maka mendapatkan fadilah ini. Ya, apalagi membaca masjidnya sampai menunggu waktu salat berikutnya. Wa yatadarasunahu bainahum, serta mempelajari isi kandungan Al-Quran. Ya, yang disebutkan di dalamnya qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan masuk di dalamnya juga orang yang belajar tahsin, tajwid, ya, membaca tilawatul Quran, huruf-huruf dan ilmu tajwid. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi kepada mereka rahmat Allah Azza wa Jal, wa haffathumul malaikah, malaikat akan mengepakkan sayapnya kepada mereka, ya, karena ridha terhadap perbuatan mereka li talibil ilmi, para penuntut ilmu agama. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan berbangga dengan mereka di hadapan para malaikatnya. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh, dan barang siapa yang amalannya sedikit, tidak banyak, maka nasabnya tidak bakal bisa menolongnya. Nasabnya yang sering ia dengung-dengungkan atau ia bangga-banggakan di dunia, maka sekali-kali tidak bisa menolongnya. Karena yang bisa menolong seorang hamba setelah Allah Azza wa Jal adalah amal saleh. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin.
Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, masih melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Pembahasan kita kali ini adalah tentang beriman kepada sirat, jembatan yang membentang di atas perut neraka jahanam, dan ini bagian dari usul pokok dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan termasuk dari bagian al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, yang mana itu bagian dari rukun iman, yang mana kalau seseorang atau seorang muslim tidak beriman dengan salah satu dari rukun iman ini, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang mukmin, tidak dikatakan sebagai seorang muslim, ya, dia bisa kafir wal iyadhu billah. Jadi yang akan kita bahas adalah tentang masalah as-sirat. Nanti kita sebutkan dalil-dalilnya insyaallah dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keadaan manusia tatkala melewati as-sirat, yakni jembatan tersebut. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala mengatakan, kami bawakan insyaallah dua penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala, udhu hayati kibar ulama, ya, ulama besar di Arab Saudi, dan beliau sekarang menjabat sebagai mufti Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, ya, ketua dewan fatwa di Arab Saudi. Dan kemudian insyaallah yang kedua sarahnya dari Syekh Rabi bin Hadi bin Umair Al-Madkhali rahimahullahu taala, ulama dari kota Madinah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, pengarang kitab Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, semoga Allah merahmatinya, wal imanu bis-sirati ala jahannam, wajib bagi setiap muslim untuk mengimani as-sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Ya'khudhu as-siratu man sya'allah. Sirat, jembatan ini akan menghasung atau akan menyambar orang-orang yang tersambar dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yajuzu man sya'allah, serta akan meloloskan orang-orang yang sudah ditakdirkan Allah Azza wa Jalla akan lolos. Tentunya ini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yasqutu fi jahannama man sya'allah, serta akan menjebloskan orang-orang yang masuk ke neraka ketika melewati as-sirat. Walahum anwarun ala qadri imanihim, dan mereka memiliki nur, cahaya, ala qadri imanihim, sesuai dengan kadar kualitas keimanannya. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis yang insyaallah nanti disebutkan, sesuai dengan kadar amal salehnya dia di dunia. Jadi dari sini kita bisa ngambil kesimpulan sebentar sebelum menjabarkan bahwa iman kepada sirat, dan sirat ini terbentang di neraka jahanam, di perut neraka jahanam, melintang. Kemudian ada orang yang melewatinya, ada tiga golongan. Golongan yang pertama, ada orang yang tersambar, ada orang tersambar dengan kalalib, pancingan-pancingan besi yang besar yang merobek kulit dan daging. Kemudian yang kedua yang berhasil, tapi yang pertama ini tersambar, terkena kalalib, terkena pancingan dan berhasil. Kemudian ada yang kedua yang berhasil, dan yang ketiga ada yang terjeblos di neraka jahanam wal iyadhu billah. Kemudian yang kita bahas adalah mereka semua tatkala melewati sirat memiliki nur, cahaya, sesuai dengan kadar keimanannya, sesuai dengan kadar keislamannya, amal salehnya. Adapun orang munafik, nanti kita sebutkan siapa saja yang melewati ini. Apakah khusus bagi mukmin saja, atau orang munafik juga lewat, atau begitu juga dengan orang kafir akan lewat? Nanti dibahas, disebutkan oleh para ulama.
ya, orang-orang mukmin akan diberikan cahaya sesuai dengan kadar keimanannya. Taib, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Disebutkan di sini yang pertama kita bawakan syarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Dan yang terjadi di hari kiamat, kata beliau, yang wajib diimani seorang hamba adalah al-mururu ala sirat. Seseorang pasti akan melewati as-sirat, jembatan. Apa itu sirat? Sirat secara bahasa at-tariq, adalah sebuah jalan. Yang dimaksud di sini kata Syekh, al-jisrul madrubu ala matni jahannam, yakni sebuah jembatan yang terpapar atau yang terpasang di atas permukaan neraka jahannam. Waliyadzubillah. Wa huwa daqiqun jiddan, dan itu sangat tipis sekali. Disebutkan dalam hadis kata Syekh, adaqu minasya'r, lebih tipis daripada rambut. Coba antum bayangkan, antum melewati rambut antum sekarang, satu atau dua bisa apa enggak? Ya, di dunia nggak bakal bisa, tapi di akhirat keadaannya berbeda. Nanti kita akan jelaskan yang bisa melewati ini sesuai dengan kadar amal salehnya. Tapi lihat, ngeri sekali. Adaqu minasya'r, lebih tipis daripada rambut. Wa ahaddu minas sayf, lebih tajam daripada pedang. Di sini Syekh ngasih tambahan, wa aharru minal jamr, lebih panas daripada bara api. Wallahu a'lam, setelah kami lihat hadis-hadisnya tidak ada yang menyebutkan ahar mina al-jamr, lebih panas daripada bara api. Banyak yang menyebutkan hanya tipis, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, dalam keadaan gelap gulita di neraka jahanam. Neraka jahanam ya, itu keadaannya gelap. Jangan dikira api itu ngasih cahaya seperti di dunia, Pak. Api di jahanam itu gelap gulita. Makanya nanti disebutkan diberikan cahaya sesuai dengan kadar keimanannya. Kemudian kata Syekh hafizahullahu taala, sehingga kita katakan wa aharru minal jamr, itu lebih panas daripada bara api. Belum kami dapati hadis yang menjelaskan demikian. Ya, butuh untuk di cross check kembali. Yamurrul khalaiqu alaihi ala qadri a'malihim, semua manusia itu akan melewati jembatan ini sesuai dengan kadar ya amal salehnya. Tajri bihim a'maluhum, yang membuat dia jalan, bisa berjalan, bisa melewati jembatan tersebut adalah sesuai dengan amal salehnya. Kemudian kata Syekh, faman najah faqad aflah, barang siapa yang berhasil maka sungguh dia telah beruntung. Waman lam yanju halak, dan barang siapa yang tidak berhasil maka sungguh dia merugi. Dan di antara mereka ayuhal ikhwah, kaum mukminin, ada yang melewatinya luar biasa sekali. Ya, tergantung amal solehnya. Ada yang melewati jembatan tersebut kal barq. Apa barq? Seperti kilatan petir, cahaya. Ya, luar biasa ini. Ini sungguh beruntung nih orang seperti ini. Wa minhum man yamurru karrih. Di antara mereka ada yang melewati jembatan tersebut seperti cepatnya angin. Wa minhum man yamurru ka ajawidil khail. Sebagian lagi ada yang melewati as-sirat seperti kuda yang dipacu. Ya. Wa minhum man yamurru karukabil ibil. Di antara kaum mukminin ada yang melewati jembatan seperti cepatnya seperti mengendarai onta. Ya, disebutkan dalam hadis ada yang menggunakan seperti cepatnya menggunakan kuda. Ya, wa minhum man ya'du adwan ala qadamai. Sebagian lagi ada yang sampai berlari. Allahu akbar. Ini berlari aja masih beruntung nih, Pak. Ya, kita belum tentu nih seperti ini. Ya, wa minhum man ya'du adwan ala qadamai. Wa minhum man yamshi. Sebagian lagi ada yang berjalan. Wa minhum man yazhafu zahfa.
dan sebagian lagi ada yang sampai merangkak. Ya, merangkak. Kita nggak tahu panjangnya sirat ini seberapa panjang karena melewati badan atau perutnya neraka jahanam. Wallahu a'lam berapa diameternya tidak disebutkan di dalam hadis atau di dalam dalil nas yang ada. Yang jelas ini perkaranya sangat mengerikan, ya. Wa minhum man yukhtafu wa yulqa fi jahannam. Dan ini yang paling mengerikannya, Pak. Ada yang lewat kemudian terlempar ke neraka jahannam wal iyadhu billah. Dan ini disebutkan di dalam dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam dalil kita bisa simak di surat Maryam ayat 68 ya sampai 71. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa warabbika lanahsyurannahum wasyayatina thumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiya." Dan demi Tuhanmu wahai Muhammad, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama setan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'alar rahmani itiya. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Ar-Rahman, kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Thumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliya. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Ini belum masuk ke siratnya. Mana siratnya? Ayat ini setelahnya, ayat 71. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun dari kalian, kata Allah Azza wa Jalla, melainkan akan warid. Warid dalam bahasa Arab memasuki neraka jahanam. Hal itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla dan menjadi sebuah kepastian yang sudah ditetapkan. Artinya sudah menjadi keputuskan. Al-warid artinya masuk secara bahasa. Warid melewati. Yakni kata para ulama, nanti kita sebutkan dari syarah Syekh Rabi rahimahullah ta'ala, dari perkataan Al-Imam Zuhri rahimahullah ta'ala, al-warid yakni al-murur, melewati jembatan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan, wa hadzal wurudu huwal mururu ala sirat. Yang dinamakan al-warid itu melewati jembatan, dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Taib, ada pertanyaan. Allah mengatakan wa im minkum, dan tidaklah dari kalian kecuali akan masuk ke neraka jahanam, akan melewati. Siapa kalian di sini? Apakah ini khusus bagi kaum muslimin, mukminin, atau umum semuanya dapat? Masuk juga orang kafir, masuk juga orang munafik. Semua khusus atau umum, Pak? Umum atau khusus? Atau orang kafir sudah dijebloskan dulu ke neraka? Atau bagaimana? Pertanyaannya kita rubah. Apakah yang melewati sirat itu khusus orang-orang beriman saja, atau masuk juga di dalamnya adalah orang kafir dan orang munafik? Munafik yang sampai murtad. Karena munafik ada dua. Ada munafik akbar, ada munafik asgar. Munafik besar ini yang murtad seperti di zaman Nabi SAW. Ada munafik asgar. Kalau munafik asgar tidak murtad, tetapi dia tersifati dengan sifat munafik, seperti apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia tidak mau menepati, apabila dia diberi amanat dia berkhianat, dan apabila bertengkar, apabila dia bersengketa, dia berbuat apa namanya bahasa Indonesia? Curang, ya. Dari tadi ngomong curang nggak ketemu-temu. Nah, ini mukmin tapi ada indikasi sifat munafik.
Tapi munafik yang dimaksud dari pertanyaan ini munafik akbar yang sampai pelakunya keluar dari Islam. Berarti jawabannya apa, Pak? Khusus mukmin atau semua manusia? Oh, Masya Allah, khilaful ulama ini ya, Insya Allah. Ada yang mengatakan khusus, ada yang mengatakan umum. Taib, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, disebutkan oleh para ulama, wa imminkum illa wariduha, dan tidaklah dari kalian kecuali akan memasuki neraka jahanam, yakni umum semua manusia. Masuk diantaranya mukminun, orang-orang yang beriman, masuk juga orang-orang kafir, masuk juga orang-orang munafik. Cuman bedanya ketika melewatinya saja, Pak. Kalau mukminun ini sesuai dengan amal solehnya. Kalau orang kafir dan orang munafik nifak akbar, ya langsung nyemplung, ya langsung bablas ke neraka jahanam. Sehingga yang berhasil melewati sirat hanya mereka orang-orang yang beriman sesuai dengan kadar amal solehnya. Makanya Allah mengatakan di ayat setelahnya, lihat, ini yang menunjukkan bahwasanya ini semuanya masuk kecuali yang dikecualikan oleh Allah yang berhasil. Dalam surat ini masih surat Maryam ya. Tsumma nunajjil ladzina taqau, dan kemudian kami panggil orang-orang yang bertakwa. Kata para ulama, tsumma nunajji, kemudian kami selamatkan. Ya, bukan memanggil, afwan. Kemudian kami selamatkan siapa? Mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita bisa tahu yang menyelamatkan kita ketika melewati sirat bukan karena kita pinter lewat sirat, Pak. Bukan karena badannya kekar seperti di dunia, ya, atau karena badannya prima, sehat, atau banyak hartanya, atau dia punya pangkat dan jabatan lah. Tetapi yang bisa menyelamatkan seorang hamba adalah taqwallahi azza wa jalla. Maka jangan heran Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Pernah suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bersama para sahabatnya, ya, melewati sebuah kuburan. Kemudian Ali termenung di situ, ya, mengajak bicara ahlil kubur. Tentu ini sebagai hanya untuk darsan, pelajaran bagi teman-temannya atau sahabat Ali. Ya, inti ceritanya panjang. Wahai ahlul kubur, tolong ceritakan kepada kami apa yang kalian dapatkan di alam kubur sekarang. Adapun kabar kami di dunia, ya, disebutkan para janda sudah menikah, kemudian mereka sudah mendapatkan tanggungan-tanggungan, tunjangan-tunjangan, fakir miskin sudah dikafil, sudah diberikan jaminan, orang yang diberikan orang yang mendapatkan hak dan amanat sudah diberikan. Itu di dunia. Nah, sekarang kami ingin tahu apa kabar dari kalian. Maka semuanya terdiam. Dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau berkata, ya, sekiranya mereka berkata pasti akan memberikan wasiat kepada kita. Apa wasiatnya? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian karena bekal yang terbaik yang akan dibawa mati adalah at-taqwa. Sesuai dengan firman Allah, tsumma nunajjil ladzina taqau, dan kemudian kami, ya, selamatkan orang-orang yang beriman, wa nadharudz zalimina fiha jithiya, dan kami tinggalkan, kami acuhkan orang-orang zalim sehingga masuk api neraka. Dari sini kita bisa tahu, tuh lihat, ada orang zalim. Dan orang zalim itu umum, masuk juga orang muslim yang belum menunaikan hak Allah Azza wa Jal, dan begitu juga orang luar muslim yang kafir, yang tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sehingga dari hadis ini, kata Syekh Shalih Fauzan
hafizahullah taala, ini bukan sekedar dongeng, Pak. Ya, ini adalah akidah, keyakinan yang dengannya kita jadi nasta'iddu, bersiap-siap untuk memperbanyak amal saleh. Karena kita jadi tahu yang bisa menyelamatkan seorang hamba. Lihat, jembatannya tipis loh. Tipis, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Secara logika, ada yang bisa lewat? Nggak ada. Abadan nggak bakal ada. Tapi ini perkara akhirat, perkara gaib, dan Allah menyebutkannya. Nabi SAW menyebutkan, bahkan menyebutkan amal saleh atau kriteria orang yang bisa melewati amal saleh. Sampai disebutkan golongan-golongannya agar kita sadar kita nih bakal masuk kemana. Terkadang kita, Pak, ya biasanya terkadang kalau mau tidur atau ketika sedang sendiri mikir kita ini masuk surga atau neraka. Terus kita bayangkan dengan amal kita masing-masing. Amal kita ini cocok enggak ya bisa lewati sirat? Ya. Keseharian kita lebih banyak amal salehnya atau lebih banyak berbuat dosanya, maksiatnya, atau lebih banyak diemnya? Lebih banyak melakukan hal yang tidak memiliki unsur pahala. Ya kadang orang ngelamun, banyak tidur. Ya, contohnya puasa. Puasa di bulan Ramadan itu ya adalah musim kita berlomba-lomba kebaikan. Tapi subhanallah, setan dibelenggu. Tapi nyatanya kita masih malas-malasan beramal soalnya. Buktinya apa? Tidur. Dari ba'da subuh sampai zuhur. Bahkan sebagian orang bangunnya 3:30. Zuhur sama asar dijamak. Dengan dalih supaya salat tarawihnya enggak ketinggalan. Tuh lihat, ini syaitan sudah dibelenggu. Tapi nyatanya kita masih malas-malasan. Ini bulan Ramadan loh, Pak. Gimana lagi kalau di luar bulan Ramadan? Ini pentingnya evaluasi diri, muhasabah. Ya, sebagian para ulama merekomendasikan muhasabah itu waktu yang pasnya adalah seperti sebelum tidur, agar nanti hari esoknya jauh lebih baik. Karena seorang muslim itu seharusnya hari berikutnya itu lebih baik dari yang sekarang. Yang sekarang lebih baik daripada yang kemarin. Sehingga bisa lihat nih. Dan ini efek buah manis beriman kepada yaumul akhir. Bukan nakut-nakuti sebagian orang. Subhanallah. Mungkin kegandrungan dia terhadap dunia. Sudahlah Ustaz, jangan ngomong masalah kematian. Jangan ngomong masalah kehidupan di alam barzakh. Jangan ngomong masalah huru hara hari kiamat. Kenapa? Nanti lemes katanya. Gak bisa mengarungi kehidupan dunia. Justru ini rem agar kita tidak tenggelam dengan dunia. Agar menjadi alarm kita akan kelalaian kita. Karena kita berapa banyak ya lalainya daripada sadarnya. Takutnya kita kepada Allah itu sedikit ketimbang kita ketawa ketiwi. Ketimbang ya bahkan kalau sudah bermajlis, sudah kumpul isinya ghibah, isinya menggunjing, namimah, ngadu domba, memfitnah dan lain sebagainya. Maka belajar seperti ini ayyuhal ikhwah setidaknya mengerem dan memacu diri untuk beramal saleh. Karena suatu saat kita akan menjadi alumni dunia. Suatu saat kita akan hengkang dari dunia ini dan menjadi alumni. Mau tidak mau, ya ada enggak ya di dunia ini yang umurnya abadi? Abadan enggak ada. Kalaupun ada, seharusnya diberikan kepada kekasih Allah Azza wa Jalla, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afa immitta fahumul khalidun, kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, jika engkau mati, apakah manusia yang lain bakal abadi? Enggak ada. Maka ayyuhal ikhwah, sekali lagi ini adalah rem bagi kita untuk termotivasi beramal saleh. Terkadang sebagian orang itu ada namanya futur. Tahu futur? Futur adalah ketidakberdayaan atau tidak semangatnya seorang setelah mendapatkan hidayah atau setelah dia semangat mengaji dan beramal saleh kemudian futur. Naam, itu adalah sesuatu yang terjadi
di seluruh manusia. Tapi kalau seorang muslim, seorang mukmin, futurnya ia kendalikan, tidak terus-menerus. Sehari 2 hari mungkin futur, tapi sehari setelahnya dia bangkit, mendobrak dirinya untuk memaksa dirinya untuk bisa beramal saleh. Sebagian orang futurnya 1 tahun. Ya. Kapan enggak futurnya? Bulan Ramadan. Sudah mulai futur di akhir 10 malam bulan Ramadan. Yang seharusnya itu semakin kencang. Nabi SAW mengencangkan ikat pinggangnya, ini enggak. Ya, sudah mulai, ini sudah bau-baunya Id kata mereka. Nanti ketemunya lagi 1 Ramadan di bulan berikutnya atau di tahun berikutnya kalaupun umurnya panjang. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, maka yang seperti ini fayasta'iddul insan lil mururi alaihi bittaqwa. Ketika kita sudah tahu bahwasanya kita semua akan melewati sirat, maka hendaknya menghiasi diri dengan takwa. Wa huwa hiyal amalus salih. Wa hiya amalu as-salih. Kemudian kata Syekh hafizahullahu taala, ya'khudhu siratu man sya'allah wa yajuzu man sya'allah. Maka sirat ini ayuhal ikhwah akan menghasung orang-orang yang melewatinya dan akan meloloskan sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan syarah dari Syekh Rabi hafizahullahu taala karena beliau ya memberikan menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, di antaranya ayuhal ikhwah ketika Allah mengatakan wa im minkum illa wariduha, dan tidaklah kalian kecuali akan memasukinya, yakni qala as-siratu ala jahannam. Kata Abdullah, ini maksudnya seseorang melewati jembatan di atas jahannam mithlu haddis sayf, seperti tajamnya pedang. Fatamurru tabaqatul ula kalbar, golongan pertama melewati seperti kilat, kemudian yang kedua seperti angin, kemudian yang ketiga seperti kuda yang dipacu, kemudian yang keempat ka'ajwadil bahaim, disebutkan seperti cepatnya binatang ternak. Dalam hadis tadi disebutkan seperti onta. Thumma yamurrun wal malaikatu yaquluna Allahumma sallim sallim. Kemudian seluruh manusia akan melewati dan para malaikat, disebutkan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita sebutkan beberapa hadis yang disebutkan oleh para ulama. Di sini disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi bin Umair Al-Madkhali rahimahullahu taala tentang keadaan orang yang melewati sirat. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yamutu li muslim thalathatun minal walad fatamassahun naru illa tahillatul qasam. Tidaklah seorang mukmin diuji dengan meninggal 3 anaknya, ya, fatamassahun nar, kemudian dia bersabar, ya, akan tersentuh api neraka illa tahillatul qasam, kecuali hanya sekedar memenuhi sumpah Allah azza wajal. Apa maksud sesuai dengan sumpah Allah azza wajal? Kata Zuhri, ini maksudnya adalah melewati jahanam, sehingga sentuhannya hanya ringan saja. Qala Zuhri ka'annahu yuridu hadhil ayah, yakni seakan-akan dia menginginkan ayat wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya, dan kalian akan masuk neraka jahanam dan itu sudah menjadi keputusan yang pasti bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ada 3 hadis. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dalam masalah hadis memandang wajah Allah dan hadis tentang syafaat. Kemudian disebutkan kata Nabi SAW, thumma yu'ta bil jisri, kemudian didatangkanlah jembatan.
fayuj'al baina dhahrai jahannam, kemudian dibentangkan di atas dua punggung jahanam. Qulna ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wamal jisru, apa itu jembatan? Subhanallah, ini Nabi sedang berbahasa Arab dan para sahabat mengetahui makna al-jisru yang arti letter locknya jembatan. Tapi subhanallah, di sini para sahabat bertanya. Ini menunjukkan perkara agama, apalagi perkara akidah, itu diambil dari dalil, dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW. Nggak ngarang-ngarang sendiri, Pak. Sebagai contoh kasusnya sholawat. Lihat, ini Nabi ngomong kepada para sahabat yang kebanyakan orang Arab. Ketika Nabi mengatakan, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maka para sahabat yang notabene adalah orang-orang Arab mengatakan, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana kita bisa bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Tuh lihat, ini para sahabat yang beradab langsung bertanya, gimana itu salawat? Yang mana salawat adalah ibadah. Tidak seperti orang zaman sekarang, ngarang-ngarang dewek. Yang barang siapa udah gitu ngasih fadilah dari perutnya dia sendiri. Barang siapa yang membaca salawat ini 1000 kali, maka haram baginya neraka. Ya, walaupun dia melakukan ini dan itu. Tuh lihat, ini luar biasanya mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sok tahu. Ya, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya Nabi ditanya, ya Rasulullah, wamal jisru, apa itu al-jisru, yang makna bahasanya jembatan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, madhadatun mazallatun alaihi khatatifu wa kalalibu wa hasakatun mufallatahatun laha syaukatun ukaifa takunu binajdin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, madhadatun yaitu jalan yang licin, mazallatun yang membuat orang melewatinya pasti tergelincir, alaihi khatatif yang memiliki kail, wa kalalib dan besi, kail-kail besi yang besar, wa hasakatun mufallatahatun dan memiliki ujung duri yang bengkok. Ujung duri yang bengkok, laha syaukatun ukaifa, ya, ujung duri yang bengkok dan pipi, ya, sangat menyakitkan. Takunu binajdin, ini seperti yang ada pohon berduri di daerah Najd. Nabi menyebutkan ini supaya para sahabat bisa tergambarkan, karena ada pohon yang semisal yang ada di muka bumi yang mirip dari segi gambaran. Akhirnya yuqalu laha as-sa'dan, dikatakan ini adalah as-sa'dan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, jadi antum bisa bayangkan di tengah-tengah jembatan itu kanan kirinya ada apa? Kalalib. Jadi kalalib itu adalah kail yang terbalik seperti kailnya pancing. Antum tahu kailnya pancing? Seperti tanda tanya tapi dibalik. Tapi ini terbuat dari besi yang besar. Dalam hadis lain disebutkan, la yu'rafu qadraha ilallah, tidak ada yang tahu besarnya kecuali Allah. Tujuannya apa? Untuk mengambil daging-daging orang yang melewatinya dengan izin Allah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu 'alaiha qat-tarf. Nabi menjelaskan, menspesifik siapa saja mukmin yang bisa melewatinya. Ada mukmin yang melewatinya seperti at-tarf, tarf kedipan mata. Ada yang kalbarq, seperti cepatnya kilatan guntur. Wa qarrih, ada yang cepatnya seperti secepat angin. Wa ka'ajawidil khail, ada yang cepatnya seperti kuda yang dipacu.
warrukab, dan ada orang yang cepatnya seperti mengenaiki kendaraan. Kemudian setelah itu Nabi SAW menggolongkan orang yang melewatinya menjadi 3. Fanajin musallim, ada orang yang berhasil serta selamat. Ini golongan, semoga kita masuk dalam bab ini. Katakan amin ya ikhwah. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, wanajin mahdusun, ada orang yang selamat tapi tercabik-cabik posisinya. Jadi tercabik-cabik dengan apa? Kalalib tadi, kail yang seperti pancing tadi dari besi, ya, mencabik daging orang-orang yang melewatinya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling ngeri, wal'iyadzubillah. Yang kedua juga wal'iyadzubillah. Yang kedua, ini tercabik-cabik tapi dia berhasil tidak terjerembab ke neraka. Jadi dia ini berhasil melewati jembatan dalam keadaan tercabik-cabik dan tidak jatuh ke neraka jahanam. Yang ketiga, wa maqdusun fi nari jahannam. Orang yang ketiga ini yang terjungkal di neraka jahanam. Hatta yamurra akhiruhum yashabu sahban. Sampai ada seorang mukmin yang melewati sirat ini dalam keadaan merangkak. Dalam keadaan merangkak. Waliyadzubillah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, ayyuhal ikhwah. Hadisnya panjang, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, marfu'. Ya, marfu itu diangkat sampai ke derajat seakan-akan sampai ke Nabi SAW. Marfu, yakni dihukumi, hadis ini dinisbatkan kepada Nabi SAW. Fi ru'yatil mu'minina rabbahum. Ketika hadis menjelaskan bahwasannya orang-orang mukmin akan melihat Allah Azza wa Jal di hari kiamat. Dan yang kedua adalah di al-jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita bahas ya pada beberapa pertemuan yang lampau. Semoga kita semua bisa mendapatkan nikmat ini, bisa memandang wajah Allah Azza wa Jalla di surganya kelak. Allahumma amin. Khani fiddina azani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan dalam hadisnya, fayatihimullahu fi suratihi allati ya'rifun. Maka Allah Azza wa Jalla menampakkan kepada mereka dalam sebuah gambaran yang mereka sudah mengetahuinya. Fayaqul, mereka, Allah Azza wa Jalla mengatakan, hadis qudsi, ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Fayaqulun, maka manusia mengatakan, anta rabbuna, engkau adalah Rabb kami. Fayattabi'unah, dan mengikuti perintahnya. Kemudian ini yang kita bahas, wa yudrabu as-siratu baina dhahrai jahannam. Kemudian dibentangkanlah sirat di atas 2 punggung jahannam, yakni ujung-ujungnya. Fa'akunu ana wa ummati awwalu man yujizuha. Maka aku dan umatku yang pertama kali melewatinya. Jadi ini kespesialan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi adalah umat yang paling terakhir di muka bumi ini. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam umat terakhir dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Namun di hari kiamat yang pertama kali melewati momen-momen atau perjalanan di hari kiamat umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan salah, ada dari mereka-mereka yang berharap ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang masuk surga duluan juga umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita bahas, ya. Yang lain nyusul. Pokoknya yang didahulukan adalah, yang dispesialkan adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini, fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Aku dan umatku yang pertama kali melewati jembatan tersebut. Wala yatakallamu yawma idzin illa rusul. Dan tidak boleh ada yang berbicara kecuali para nabi. Jadi semuanya itu Pak di sana silent, tidak ada yang berbicara. Yang berhak berbicara siapa? Para rasul, ya, para rasul, para utusan Allah Azza wa Jal, ya. Dan ketahuilah apa yang diucapkan para rasul, yaitu doa.
Masing-masing berdoa untuk kaumnya, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengatakan ketika proses manusia umatnya melewati sirat ini, jembatan ini, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Ya, subhanallah, ini dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi jahannama kalalibu mithlu syaukati sa'dan. Dan ketahuilah, di Jahannam ini ada kalalib, tadi pancingan, alat-alat pancing yang terbuat dari besi, yang memiliki duri seperti duri as-sa'dan yang berada di Najd. Najd itu sekarang Riyadh dan daerah sekitarnya, Qasim, ya, sekarang sudah menjadi bagian dari negara Arab Saudi. Hal ra'aitumus sa'dan, apakah kalian pernah melihat as-sa'dan? Tuh lihat, Nabi ingin menggambarkan bahwasanya, ya, untuk memahamkan para sahabat. Qalu na'am ya Rasulullah. Iya, tahu ya Rasulullah. Qal fa innaha mithla syauki sa'dan. Dan ketahuilah bahwasanya kalalib, alat seperti kail pancing tadi yang terbuat dari besi, itu seperti pohon duri sa'dan, ghaira annahu la ya'lamu ma qadra idhamiha illallah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang hanya mengetahui besarnya besi tersebut hanya Allah azza wajalla. Kita nggak tahu berapa besarnya, nggak tahu. Ini perkara gaib, ya, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, ini tadi penggalan Al-Imamul Barbahari, bahwasannya sirat itu akan memasung orang dan akan meloloskan orang. Takhtifun nasa bi a'malihim. Jembatan tersebut akan menghasung orang sesuai dengan kadar amal salehnya. Jadi seorang itu berhasil sesuai kadar amal salehnya di dunia sekarang. Faminhumul mubiqu baqiya bi amalihi. Ya, di antara perbuatan mereka ada yang binasa karena amalannya buruk misalkan, atau amalannya tidak mencukupi, ya, saldonya kurang, ya, tidak pas untuk bisa melewati as-sirat sehingga dia bisa binasa, atau maknanya bisa karena amalan buruknya jauh lebih banyak ketimbang amal salehnya, sehingga dengan sebab itu dia binasa. Awil muthiqu bi amalihi, dan ada yang tercabik, ada yang muwaththaqu bi amalihi, ada juga yang bisa selamat. Wa minhumul mukhardal awil mujaza aw nahwihi, ada yang tercabik-cabik, ada yang terhinakan, akan tetapi orang itu bisa selamat. Kalau mukmin insyaallah bisa selamat, walaupun nanti ujung-ujungnya masuk neraka, terjatuh. Ya, pernah kita bahas, ada syafaat Nabi SAW, ada syafaat orang-orang soleh. Tapi kita nggak tahu apakah kita dapat syafaat ataukah tidak, ataukah kita akan dihentaskan ataukah tidak. Kita juga nggak tahu bisa masuk surga ataukah tidak. Semua dari kita berijtihad, bersungguh-sungguh untuk bisa beramal saleh agar bisa mendapatkan takdir Allah yang baik, yaitu bisa masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Udah masuk isya. Tapi kita break sebentar, dengarkan azan isya. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Penggalan yang kedua sudah kita bahas. Kata Al-Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala, ya'khudhus siratu man sya'allah wa yajuzu man sya'allah wa yasqutu fi jahannama man sya'allah. Jembatan ini bisa menghasung orang dengan kehendak Allah dan meloloskan orang dengan perintah Allah, dan menjebloskan orang ke neraka jahanam dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi hadis yang sudah disebutkan. Kemudian poin terakhir, penggalan terakhir yang disebutkan Al-Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala, walahum anwar ala qadri imanihim. Sungguhnya, dan mereka, yakni kaum mukminin,
ini mendapatkan cahaya ya ala qadri imanihim, sesuai dengan kadar keimanannya. Maksudnya adalah, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, yakni di hari kiamat ahlul iman, orang yang memiliki iman akan mendapatkan cahaya yang dengannya mereka bisa berjalan, ya, sebagaimana firman Allah azza wa jalla dalam surat At-Tahrim ayat 8, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Dan cahaya mereka itu menyala di antara tangan mereka dan di kanan-kanan mereka, kemudian mereka mengatakan rabbana atmim lana nurana waghfir lana, ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami dan ampuni kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian juga ini diambil dari firman Allah surat Al-Hadid ayat 12. Allah azza wa jalla mengatakan, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Kata Allah azza wa jalla, pada hari engkau di mana melihat orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, cahayanya menyala, ya, mereka diberikan cahaya di depan mereka, dari tangan mereka dan dari kanan mereka. Busyrakumul yaum, berilah kabar gembira, mereka mendapatkan kabar gembira. Busyrakumul yaum, pada hari ini kalian mendapatkan kabar gembira, yaitu berupa jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, khalidina fiha, dan surga tersebut akan menjadikan kekal untuk kalian. Dzalika huwal fawzu al-azim, dan inilah kemenangan yang besar. Ini nih Pak, kemenangan yang besar tatkala seorang bisa menapakkan kakinya di jannah Allah. Ini baru istirahat. Selama kita belum masuk surga, maka kita belum istirahat yang sesungguhnya. Istirahat sesungguhnya tatkala menapakkan kaki di surga Allah azza wa jalla, yakni terbebas dari keletihan, dari kegundahan, musibah dan lain sebagainya. Kemudian kata Allah azza wa jalla, disebutkan oleh Syekh, bagaimana dengan munafik? Munafik dikasih cahaya tidak? Ya? Orang munafik dapat cahaya apa tidak? Apa khusus untuk orang yang beriman saja? Ini soalnya kita balik. Apakah cahaya diberikan kepada orang yang beriman saja, atau masuk juga orang munafik, atau masuk juga orang kafir? Ya, ini perlu diperinci nih Pak, ya, nggak bisa ngawur ya. Orang munafik dapat cahaya sebagaimana orang beriman, akan tetapi ketika melewati sirat, orang-orang munafik cahayanya padam. Cahayanya padam, sehingga mereka meminta kepada orang-orang beriman dan mereka berjalannya di belakang orang beriman. Kita sebutkan ayatnya, ayat Al-Quran surah Al-Hadid, ya, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggu dulu sebentar, saya mau minta cahaya dari kalian karena gelap gulita. Ya, ingat, ya, di sana gelap gulita, yang menerangi adalah amal salehnya. Kita sebutkan wal munafiquna yu'tauna nuran fil awal. Naam, orang-orang munafik mendapatkan cahaya di awal pertama. Kenapa? Kenapa diberikan cahaya di awal pertama? Ini keadilan Islam. Karena mereka di awal pertama di dunia ngaku-ngaku sebagai muslim, maka dikasih juga. Mereka masuk Islam sebagai apa? Makar, sebagai tipuan. Di akhirat juga mereka ditipu. Ya, li'annahum dakhalu fil Islam, kata Syekh Shalih Fauzan, wa azharul Islam fayu'amaluna bimithli ma azharu. Karena mereka ngaku-ngaku di dunia sebagai muslim, mengatakan dua kalimat syahadat, maka di akhirat pun sama. Ya, di awal dikasih.
yu'tauna nuran mim babil khida', diberi cahaya sebagai tipuan untuk mereka. Karena mereka dulu di dunia menipu kaum muslimin, maka di akhirat pun mereka mendapatkan ganjaran yang sama, ditipu. Kama annahum khada'u bi islamihim, sebagaimana mereka menipu kaum muslimin dengan keislaman mereka. Fayu'tauna nuran khida'an lahum, maka diberilah cahaya sebagai bentuk tipuan untuk mereka. Thumma yantafi'u nuruhum, setelah itu ketika ingin melewati jembatan sirat ini di atas neraka jahanam, mati total. Wa yabqauna fi dhulmah, sehingga mereka berada dalam kegelapan. Dari mana? Dari surat Al-Hadid ayat 12, 13, 14. Allah mengatakan tentang orang-orang munafik, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu nzuruna, dan orang-orang munafik baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan mengatakan kepada orang yang beriman, unzuruna. Apa artinya unzuruna? Intaziru. Tunggu dulu. Jangan melaju lebih cepat. Tunggu. Ya, kenapa? Karena mereka berjalan di belakang orang-orang beriman. Unzuruna, yakni tunggu sebentar. Saya mau nyusul kalian. Kami mau menyusul kalian untuk apa? Naqtabis min nurikum, untuk mengambil cahaya kalian. Pengen jalannya bareng ya. Qila rji'u wara'akum, dikatakan kepada orang-orang munafik ini, kembalilah kalian ke belakang. Faltamisu nuran, silakan kalian cari sendiri cahaya. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al'adzab. Maka dihadapkan kepadanya tembok, di tembok tersebut ada pintu yang lahu babun batinuhu fihi rahmah, seakan-akan itu ada rahmat, padahal di sebelah tembok tersebut atau di dalam pintu tersebut ada azab, ada siksaan yang pedih. Yunadunahum, orang-orang munafik ini mengatakan kepada orang-orang yang beriman, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian? Ya, ini maksudnya di mana? Di dunia. Bukankah dulu kami bersama kalian kaum muslimin, sholat bareng, puasa bareng, umroh bareng, haji bareng, melakukan sosial bareng. Lah, kok kenapa kalian tinggalkan kami? Kata orang-orang munafik, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian dulu di dunia? Apa kata jawaban orang-orang mukmin? Qalu bala, iya, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahi al-gharur. Kata orang-orang beriman, benar, akan tetapi kalian ini fatantum anfusakum, kalian sudah menjebloskan diri kalian kepada jurang kebinasaan. Wa tarabbastum wartabtum, kalian menunggu kehancuran, melakukan keraguan, adanya banyak keraguan dan selalu ditipu dengan angan-angan sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala, wa gharrakum billahil ghurur, dan kalian selalu diliputi dengan angan-angan dan angan-angan. Fal yauma la yukhadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru, maka pada hari ini tidak ada pertolongan untuk kalian. Tidak ada fidyah, tidak ada tebusan. Kalau kalian dulu masuk Islam itu karena takut diperangi, akhirnya takut bayar jizyah. Kalau sekarang nggak ada jizyah, nggak ada fidyah, nggak ada tebusan, maka pada hari ini tidak ada untuk kalian fidyah dan wala minal ladzina kafaru, bahkan orang-orang kafir juga sama, tidak ada fidyah, tidak ada ampunan, tidak ada amnesti. Apa bahasa pengadilannya kalau ada momen Idul Fitri dapat keringanan hukuman, apa bahasanya? Remisi, ada remisi, maafi, nggak ada. Ma'wakumun nar, ditegaskan, tempat kalian neraka. Hiya maulakum, itulah tempat kalian. Wa bi'sal masir, dan neraka seburuk-buruk
tempat kembali. Neraka sudah di depan, ini kan di Sirat. Tuh lihat ya. Jadi terlihat terbongkar kapan orang-orang munafik yang dulu pura-pura masuk Islam ya, terlihat nanti di sana. Fal imanu yakunu nuran yaumal qiyamah yasiru bihi sahibuhu, yang dengannya orang-orang beriman mendapatkan cahaya ya, yang dengannya dia bisa selamat dengan izin Allah azza wajalla. Adapun orang-orang munafik ya mendapatkan cahaya di awal kemudian dihilangkan. Adapun orang kafir tidak mendapatkan cahaya sama sekali, sehingga ketika melewati sirat terjungkal ke neraka jahanam. Satu poin lagi ini kita tutup, disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi bin Umar Madkhali rahimahullah, disebutkan nukilan tentang ayat ini ya. Naqala Ibnu Katsir anid Dhahhak, disebutkan Ibnu Katsir dari Dhahhak bahwa laisa ahadun illa yu'ta nuran yaumal qiyamah, dan tidaklah seorang akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Fa idzan tahau ila sirat, apabila sudah sampai ke sirat ya, tufi'a nurul munafiqin, maka akan dipadamkan cahaya orang-orang munafik, sehingga orang-orang mukmin langsung berdoa kepada Allah, takut dirinya juga cahayanya mati, sampai mengatakan ya Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami, jangan sampai cahayanya padam seperti orang-orang munafik. Maka ketika di sirat atau ketika hendak melewati sirat, disitulah manusia terbagi menjadi dua, atau terlihat siapa yang mukmin yang sempurna, atau mukmin yang benar, dan mana yang mukmin palsu, dalam kurung adalah munafikun. Orang-orang munafik dari mana? Tatkala cahaya mereka padam, itulah ciri orang munafik di akhirat, wal iyadzu billah. Qala Ibnu Katsir, disebutkan Ibnu Katsir, disebutkan oleh perkataan Al-Hasan, yas'a nuruhum baina aidihim, yakni ala sirat ya. Dan sehingga seorang mukmin, orang-orang yang beriman dengan nur tersebut dan dengan izin Allah sesuai dengan kadar amal salehnya, dia bisa melewati sirat. Nas'alullah azza wa jalla, kita meminta kepada Allah azza wa jalla agar bisa menjadi orang yang beriman dengan iman yang sempurna, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat, masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum atas kepanjangan waktu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.